Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Ustadz, ustadzah, dan teman-teman yang saya sayangi dan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat dahsyat, dan semoga kita selalu dirahmati dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Oasis Danata Parama dari kelas 6 Imam Muslim. Izinkan saya untuk menceritakan kembali sejarah tentang Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya yang dimana seluruh umat Islam melaksanakannya dengan cara menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Hari raya Idul Adha sering juga disebut dengan istilah Hari Raya Kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka dirikanlah sholat, alasannya ialah Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sembelihlah kurban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihnya ke kiblat, maka darah binatang itu, tanduknya, bulunya, semuanya merupakan kebajikan yang akan ditimbang pada hari kiamat esok. Dikisahkan, Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah mempunyai satu anak lelaki bernama Ishak, sedangkan Hajar mempunyai satu anak lelaki bernama Ismail. Berkali-kali Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar Hajar dan Ismail dipindahkan ke suatu tempat, dikarenakan tidak suka hidup dengan mereka. Namun Nabi Ibrahim tidak segera menuruti keinginan Sarah. Barulah setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pergi ke suatu tempat, yaitu Mekah. Nabi Ismail yang saat itu masih menyusu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya untuk menempuh jalan yang jauh dan melelahkan. Di tempat itu, Nabi Ismail dan Hajar hanya berdua, tidak ada seorang pun di sana. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa rindu. Sudah beberapa kali Nabi Ibrahim mengirim utusannya untuk melihat kondisi anak dan istrinya itu. Ketika utusannya itu mengatakan bahwa anak dan istrinya itu sedang baik-baik saja, Nabi Ibrahim merasa lega. Ternyata anak dan istrinya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perjalanan pulang ke Mekah, mereka beristirahat sejenak di Musdalifah karena kelelahan. Dan mereka pun akhirnya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Bimbang rasa hati Nabi Ibrahim pada waktu itu. Namun, demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu itu disampaikan kepada Ismail anaknya. Singkat cerita, Ismail pun menerima apa yang disampaikan ayahnya. "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Aku akan sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Iblis pun tidak tinggal diam untuk menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu, dan godaan iblis yang begitu dahsyat tidak akan meruntuhkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sanalah mata Ismail ditutup dengan kain putih penutup mata, dan pedang tajam pun sudah disiapkan. Pada saat pedang tajam itu sudah berada di leher Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail menjadi domba yang sangat gembul. Dan disitulah Nabi Ismail terhindar dari penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintah itu dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan berat bagimu.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang diperingati oleh seluruh umat Islam sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat Islam yang sedang melaksanakan haji juga dapat melakukannya di Mina sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah sejarah ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Tuhannya. Wajiblah kita menjaga ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tutup usia. Mari kita selalu ittiba kepada Nabi dan Rasul kita. Semoga Allah selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.